Mari kita berdoa, kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami menantikan Engkau. Kami merindukan di tempat ini kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, apa percaya hadirat-Mu kami nikmati, kuasa-Mu kami alami, firman Tuhan kami dengarkan, firman-Mu kami dengarkan. Terima kasih banyak Bapa. Bapa berdoa jangan ada yang terlewatkan, jangan ada seorang pun yang pulang seperti datang. Tapi biarlah masing-masing kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan membawa pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Hamba rindu dalam pengurapan-Mu yang baru dan dalam kebebasan Roh Kudus. Hamba menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini, dan semua umat-Mu yang hadir punya mata untuk melihat, punya telinga untuk mendengar, dan punya hati yang terbuka untuk menyambut firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau berdiam diri, kami mau duduk dengan tenang, kami mau mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Berapa yang antara kita yang bersukacita lambaikan tangan. Wow, puji Tuhan. Iya. Boleh semua lihat ke depan. Nah sekarang lihat kiri kanan. Berikan senyum, berikan salam sekali, katakan saya senang kita bertemu pagi ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Mari kita membaca satu ayat firman Tuhan dari 2 Tawari 20 ayat yang ke-20. 2 Tawari 20 ayat yang ke-20. Puji Tuhan. 2 Tawari 20 ayat yang ke-20. Ya, yang sudah dapat katakan amin. Amin. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengarlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Sama-sama baca 2, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Ulang sama-sama 2, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Saya ulangi. Dengarlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Pagi hari ini firman Tuhan yang sama. Saya juga berkata kepada Bapak Ibu Saudara, dengarlah hai jemaat yang ada di Timar-Timar, yang hadir dalam ibadah raya pagi hari ini. Percayalah kepada Tuhan, kamu akan tetap teguh. Amin. Percayalah kepada nabi-nabinya, kamu akan berhasil. Amin. Saya ulangi sekali lagi, percayalah kepada Tuhan, maka kamu akan tetap teguh. Amin. Percayalah kepada nabi-nabinya, maka kamu akan apa? Berhasil. Perhatikan dua hal, teguh dan berhasil. Terjemahan ditulis kuat dan menang. Katakan bersama saya, teguh dan berhasil. Teguh dan berhasil. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah teguh dan berhasil. Katakan sekali lagi sama-sama 2, 2, 3. Teguh dan berhasil. Siapa yang ingin supaya teguh dan berhasil, angkat tangan. Yang ingin, saya mau lihat dulu. Yang di belakang, yang ingin, saya ingin teguh dan berhasil, angkat tangan tinggi-tinggi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Semua ingin teguh dan berhasil. Ya. Mantap juga mau teguh dan berhasil. Amin. Puji Tuhan. Ya, Pak Ramli mau teguh dan berhasil. Bapak mau berhasil? Kalau Bapak Ibu mau teguh dan berhasil, simak baik-baik, perhatikan baik-baik firman Tuhan akan kita dengar pada pagi hari ini. Mari kita perhatikan firman Tuhan yang kita baca di bawah perikop. Perhatikan baik-baik. Perikopnya apa di sini? Kemenangan atas Moab dan Amon.
setiap kesulitan, setiap masalah, setiap pergumulan datang menghadap di depan, saya perkatakan itu adalah kesempatan untuk mengalami keajaiban. Amin. Saya ulangi, setiap kesulitan yang Anda temui, itu adalah kesempatan untuk Anda mengalami keajaiban. Amin. Mengapa perikop ini tulis kemenangan? Kenapa disebut kemenangan? Karena ada musuh yang datang. Tidak mungkin ada kenaikan kalau tidak ada ujian. Tidak mungkin ada kenaikan kalau tidak ada ulangan. Setiap kesulitan adalah kesempatan untuk mengalami keajaiban. Ulang sama-sama 2, 2, 3. Setiap kesulitan adalah kesempatan untuk mengalami. Siapa yang mengalami keajaiban? Nah, bilang sama teman kiri kanan, siap-siap mengalami ujian. Amin. Iya. Iya. Kemenangan atas Moab dan Amon. Kenapa dikatakan kemenangan, Pak? Karena perhatikan ayat yang kedua dikatakan demikian. Ayat yang kedua sama-sama kita baca. Ayat yang kedua. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari sebelah laut Asik, dari Edom. Datang untuk apa? Menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Hasason Tamar, yakni En-Gedi. Wow, Yosafat dapat berita. Ini bukan kabar yang baik, tapi kabar yang tidak menyenangkan. Kenapa? Ada laskar yang besar, ada orang yang tidak diundang yang datang, ada pergumulan yang besar, ada masalah yang besar, ada tantangan yang besar yang datang menghadap. Wow, bagaimana supaya bisa menang atas setiap kesulitan? Bagaimana supaya bisa menang atas tantangan itu? Ayat yang berikutnya sama-sama kita baca. 2, 3. Yosafat mencari takut. Yosafat takut tidak? Takut. Yosafat mencari takut dan lalu mengambil keputusan untuk apa? Mencari Tuhan. Hal yang pertama, supaya kita bisa menang atas setiap tantangan, setiap kesulitan, yang pertama ialah apa? Mencari Tuhan. Katakan mencari Tuhan. Mencari Tuhan, dikatakan kemudian mereka apa? Mereka menyerukan. Perhatikan ayat yang tadi, sama-sama kita baca ayat tadi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, lalu menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya apa? Berpuasa. Berpuasa adalah salah satu tanda untuk apa? Mencari Tuhan. Amin. Mereka mencari Tuhan. Kemudian mereka apa? Mereka berdoa. Mereka berseru kepada Tuhan. Ya. Perhatikan baik-baik. Ya. Ayat-ayat yang berikutnya dikatakan. Ya. Lalu Yosafat berseru. Mereka memohon kepada Tuhan. Ya. Simak baik-baik ayat-ayat berikutnya. Itu adalah doa. Doa daripada Yosafat sebagai tanda dia mencari Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-7. Yosafat berkata, bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini, dan seterusnya. Ayat yang ke-12, ya Allah kami, tidak kau akan menolong kami, menghukum musuh-musuh yang datang menyerang kami. Dia mencari Tuhan. Yang berikut yang kedua, perhatikan bersama-sama perhatikan ayat yang ke-12. Ya Allah kami, tidakkah kau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi sama-sama 2, 2, 3, mata kami tertuju kepadamu. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi apa?
mata kami tertuju kepada artinya yang kedua. Yosafat dia, yang kedua dia apa? Memandang kepada Tuhan. Dia memandang kepada Tuhan. Amin. Kami tidak tahu Tuhan apa yang harus, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan Yesus, ayat ini mengingatkan saya, jangan fokus kepada masalah, tapi lihatlah, pandanglah kepada kebesaran Tuhan. Ulang sama-sama 2, 2, 3. Jangan fokus kepada masalah, tapi pandanglah kepada Tuhan. Amin. Yosafat bilang, Tuhan, kami nggak tahu lagi apa yang harus kami lakukan. Ini musuh yang besar yang datang menyerang, tapi mata kami tertuju kepadamu. Bilang sama teman kiri kanan, jangan fokus kepada masalah, Jangan fokus kepada masalah, tapi pandanglah kepada Tuhan. pandanglah kepada Tuhan. Amin. Yang berikut, perhatikan ayat yang berikutnya, ayat 13 dan 14. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Mengapa mereka berdiri di hadapan Tuhan? Mereka sama-sama memandang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Siapa di sini disebutkan? Itu bersama-sama siapa? Segenap keluarga mereka dan istri dan anak-anak. Wow, saudaraku, ini hal yang indah sekali. Bagi saya dan kita, wah betapa indahnya komsel keluarga itu. Betapa indahnya Bapak Ibu Saudara hadir di komsel. Yang hadir di sana siapa? Mama, papa dan anak-anak. Ini sama mengenali firman Tuhan ini. Berdiri di hadapan Tuhan, memandang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Ayat berikutnya, ayat yang ke-14, dan lebih keras lagi, membaca bersama-sama 2 dan 3. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Allah di tengah-tengah jemaat. Jadi ada seorang bernama siapa? Yahasiel. Dia dihinggapi oleh roh Allah. Kemudian di tengah-tengah jemaat, setelah dia dihinggapi roh Allah, kemudian apa yang dia lakukan? Ayat berikutnya. Dan berseru, orang yang dihinggapi roh Allah ini, Yahasiel ini, dia dipenuhi roh Allah, kemudian dia bernubuat, dia berseru. Ini perkataan profetik. Dia bernubuat. Dia berkata, camkanlah seluruh Israel dan penduduk Yerusalem. Benar baik kita lihat apa? Camkan atau perhatikanlah, hai seluruh penduduk Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat. Dia bilang apa? Beginilah firman Tuhan. Artinya apa? Camkanlah, demikianlah firman Tuhan. Artinya dengarkanlah firman Tuhan. Saudaraku, ketika menghadapi tata masalah pergumulan, yang ketiga, Anda harus apa? Mendengarkan firman Tuhan. Ketika mereka, tentunya mereka dikata Yosafat jadi takut. Kalau pemimpinnya sudah takut, gimana dengan orang lain? Tapi di tengah-tengah ketakutan itu, Yosafat mencari Tuhan. Dia memandang kepada Tuhan. Yang ketiga apa? Mendengar suara Tuhan. Camkanlah, demikianlah firman Tuhan. Saudara, jadilah orang yang suka untuk mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan saya percaya itulah menjadi kekuatan, menjadi pedoman, menjadi petunjuk bagi kita. Anak muda, jadilah orang yang suka akan firman Tuhan, yang mau mendengarkan firman Tuhan. Ada orang, ada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan. Dia berkata, dengar demikianlah firman Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, setiap kali ke gereja, bawalah pena, catatlah apa yang Bapak Ibu Saudara dengar. Minggu lalu saya sampaikan firman Tuhan untuk kita. Ya, kita sibuk yang membangun bangunan fisik,
bangunan jasmani, tapi jangan lupa membangun bangunan apa? Bangunan rumah rohani. Iya. Semua sibuk dengan bisnis, semua sibuk dengan usaha dan pekerjaan, sibuk anak-anak les matematika, tapi anak-anak tidak didorong untuk apa? Untuk cari Tuhan. Les semua. Ya. Jangan terlambat. Tapi ke gereja bisa terlambat, nggak apa-apa. Ya. Dengarkan firman Tuhan. Kembali ke ayat yang tadi, perhatikan baik-baik. Yang ketiga apa? Mendengarkan firman Tuhan. Wow. Mereka dengar firman Tuhan. Kemudian yang berikut, ya. Yang keempat, apa yang mereka lakukan? Mari kita perhatikan bersama-sama. Yang keempat yaitu kita harus apa? Yang keempat, sama-sama katakan kita apa? Apa yang mereka lakukan? Yang keempat, mereka menyembah Tuhan. Mari kita perhatikan baik-baik ayat ini. Ya. Ayat yang ke-18. Ayat yang 17 dulu, oke, 18, sama-sama kita baca. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem. Siapa? Raja dan semua penduduk. Apa yang mereka lakukan? Sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Mau menghadapi musuh, Pak. Tapi mereka lakukan apa? Sujud di lantai, di bawah di tanah. Ketika Anda punya masalah, punya pergumulan yang datang menghadap, ambillah waktu. Yang keempat apa? Menyembah Tuhan. Katakan menyembah Tuhan. Bangunlah mesbah. Persembahkanlah pujian penyembahan kepada Tuhan. Persembahkanlah korban di atasnya. Kata Tuhan, maka Tuhan akan datang dan menolong memberkati kita. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah Tuhan. Yang terakhir, yang kelima, apa yang mereka lakukan? Pasal 20 yang ke-22. Kita perhatikan baik-baik ayat ini. Ya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai, menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhan penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah, musuh dikalahkan. Kenapa? Karena mereka menyanyi bersorak bagi Tuhan. Katakan menyanyi bersorak bagi Tuhan. Menyanyi bersorak bagi Tuhan. Wow. Ini pujian penyembahan itu senjata yang ampuh untuk melawan musuh, melawan roh kekhawatiran, roh kecemasan, roh ketakutan. Mereka menyanyi bersorak bagi Tuhan. Ketika mereka menyanyi bersorak bagi Tuhan, perhatikan baik-baik, kita kembali ayat tadi. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian di hadapan, dibuat Tuhanlah penghadangan. Katakan penghadangan. Katakan penghadangan. Wow, ini ayat ini sangat-sangat menginspirasi saya. Dikatakan Tuhan yang menghadap loh. Dibuat Tuhanlah penghadangan. Tuhan yang menghadap musuh. Tuhan yang menghalau. Musuh itu datang menyerang, tapi firman Tuhan katakan Tuhan yang ada. Setan mau melakukan sesuatu yang jahat dalam hidup, tapi firman Tuhan katakan Tuhan datang menghadap. Setan mau mencelakakan anakmu,
Setan mau mencerahkan yang jahat dalam keluargamu, tapi Tuhan menghadang. Dibuat Tuhanlah penghadangan. Wow. Ini namanya apa? Ini pertolongan apa? Pertolongan supranatural. Ini mujizat. Ini keajaiban. Ya. Mengapa itu terjadi? Yang pertama apa? Mencari Tuhan. Yang kedua, memandang kepada Tuhan. Yang ketiga, mendengar suara Tuhan. Yang keempat, menyembah Tuhan. Yang kelima, menyanyi bersorak bagi Tuhan. Amin. Maka musuh terpukul kalah. Kalau kita baca ayat berikutnya, mereka dengan mereka saling apa? Saling membunuh. Ayat berapa itu? Mereka dengan mereka, musuh saling berantem. Siapa yang buat itu? Tuhan yang buat. Wow, terjadilah kemenangan, kemenangan. Karena apa? Karena pertolongan yang ajaib itu datang dari Tuhan. Ada amin? Teguh dan berhasil. Katakan teguh dan berhasil. Kuat dan menang. Lihat baca kiri kanan. Bilang kalau kau mau supaya teguh dan berhasil, katakan cari Tuhan. Pandang kepada Tuhan. Dengarkan suara Tuhan. Sembahlah Tuhan dan pujilah Dia. Ada amin. Bapak bisa kasih Tuhan.